Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Mayasari. Saya Pinkan Pinaulia. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Untuk mempelajari sejarah awal manusia, ahli sejarah bergantung pada disiplin arkeologi, geologi, dan biologi, dan cabang-cabang ilmu lainnya. Masa praaksara terbentang dari penemuan manusia pertama di planet bumi ini hingga ditemukannya tulisan. Cerita sejarahnya mulai sejak sekitar 500 atau barangkali sekitar 250 tahun yang lalu. Pengetahuan tentang kehidupan manusia praaksara menyediakan jawaban tentang asal-usul manusia dan kemanusiaan, serta keberadaan manusia di dunia dalam mencapai impiannya dan rintang-rintangan yang dihadapinya sebagai sebuah bangsa. Pembelajaran mengenai kehidupan manusia praaksara hendaknya menggugah kita untuk memperbarui pertanyaan klasik seperti dari manakah kita berasal dan bagaimana evolusi perjalanan hidup manusia di masa lalu hingga mencapai suatu tahap sejarah ke tahap berikutnya. Semakin sadar kita tentang asal-usul dan evolusi yang dijalani nenek moyang di masa lampau, hendaknya semakin ingat pula kita tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang peserta didik yang akan membangun bangsa ini. Nenek moyang orang Indonesia di masa lampau telah menjalani sejarah yang amat panjang dan berat dengan segala tantangan. Zaman yang dihadapi pada masanya, mereka telah mengalami evolusi atau transformasi sedemikian rupa, yaitu dari nomaden ke kehidupan menetap, dan dari mengumpulkan makanan dan berburu menjadi penghasil bahan makanan, dari ketergantungan total pada alam dan teknologi dalam bentuk manual kepada upaya penciptaan alat yang kian lama kian canggih, dan dari hidup berkelompok berdasarkan sistem kepemimpinan primus inter pares ke susunan masyarakat yang lebih teratur. Semua itu berlangsung dengan cara yang tak mudah dan memakan waktu yang sangat lama, bahkan ribuan tahun. Perubahan-perubahan itu tidak mengalir begitu saja, tetapi dimulai dengan refleksi, berpikir, dan gagasan hasil interaksi mereka dengan alam sekitar. Kondisi lingkungan yang berat mengajarkan bagaimana misalnya membuat alat yang tepat untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Dalam masyarakat, generasi yang lebih tua meneruskan tradisi dan mengalami kolektifnya kepada yang lebih muda. Dengan akumulasi pengalaman kolektif itu, mereka belajar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pencapaian prestasi yang diraih manusia modern dewasa ini telah mengubah dunia dengan cara yang mungkin tak terbayangkan oleh nenek moyang mereka di masa silam. Kehidupan modern dibayar dengan harga besarnya energi yang telah dikuras oleh manusia, baik itu yang tidak terbarui, antara lain minyak bumi, gas dan batu bara, maupun yang terbarui, air, kayu, hutan, dan lain-lain. Karena itu, seorang ahli ilmu hayat Tim Flannery menyebut manusia Homo spesies zaman modern berbeda dengan nenek moyang mereka karena mereka tidak lain adalah pemangsa masa depan. Julukan ini tidak salah apabila kita menghitung kembali kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi manusia hingga saat ini. Bahkan sumber daya alam antara lain tambang mineral, bahan bakar fosil, keindahan alam, hutan tropis, dan sumber daya lautan yang seharusnya bukan menjadi hak manusia saat ini, tetapi warisan bagi anak cucu di masa mendatang, sudah mulai dimanfaatkan atau malah sudah dimakan habis. Kekayaan sumber kearifan lokal zaman praaksara menyediakan inspirasi dan sekaligus peringatan bagi generasi kita bagaimana hubungan harmoni antara manusia dan alam tidak perlu menimbulkan malapetaka bagi manusia lain. Kekayaan alam pikir manusia praaksara jelas merupakan kearifan lokal yang harus terus-menerus digali lagi dan bukan diremehkan. Mitos-mitos tentang awal penciptaan dunia dan asal-usul manusia dengan cerita yang berbeda-beda
di berbagai suku bangsa tidak hanya mengandung nilai pelajaran di dalamnya, tetapi juga kalau ditelusuri lebih jauh membawa pesan-pesan rasional yang sering disampaikan secara simbolik. Mak Lagi potong ya? Oke. Maka di saat manusia modern hingga semakin individualistik, semakin terasa pula kebutuhan untuk menegakkan nilai-nilai kearifan lokal. Entah itu yang namanya berupa gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan. Itulah kebiasaan nenek moyang, misalnya dalam rangka membangun kampung, mendirikan bangunan dari batu besar atau megalitik. Tidak jarang pula para pemimpin kelompok sosial mengadakan pesta jasa sebagai bukti bahwa mereka dapat memberikan kesejahteraan bagi anggota masyarakatnya. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.